Dan soal surat kematian itu dengar-dengar udah mulai disidik juga sama kepolisian. Kalau soal Bang Rismon, mohon maaf, saya tidak bisa berkomentar karena tanyakan langsung saja kepada Bang Rismon dan tim kuasa hukumnya gitu ya. Kami tegaskan, kami bukan tim kuasa hukumnya Bang Rismon ya. Masih bersama kami di Gibran Day, dan kali ini kita benar-benar dihebohkan dengan dugaan ya rekan-rekan surat kematian palsu Rismon, yang seperti kita ketahui bahwa beliau ini memang ya sangat vokal lah untuk menyerang ijazah Pak Jokowi. Namun tentu saja ini berupa indikasi rekan-rekan bentuknya, dan memang ada sebuah klip juga yang menampilkan Roy sedang melayat. Nah, ini kayaknya makin panas dan makin seru saja nih rekan-rekan, karena kita juga tahulah bahwa mereka ini membawa ataupun gembar-gembor soal pakar, peneliti dan lain semacamnya dan menyerang ijazah Pak Jokowi. Namun dengan adanya indikasi demikian, tentu saja ini semacam menjadi pukulan telak juga bagi mereka sepertinya nih rekan-rekan. Nah, bagaimana nih kalau menurut Anda? Maka dari itu tanpa berlama-lama, ayo deh kita analisa dan kaji bersama-sama. Laporkan saja, setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani. Ya kita tidak pernah lah kita dengar yang gagal. Ada yang misalnya dia terminal istilahnya, tapi berapa tahun kemudian dia kembali lagi, dia selesaikan lagi. Itu terkait dengan biaya lah biasanya itu. Dan soal surat kematian itu dengar-dengar udah mulai disidik juga sama kepolisian. Dari awal kan kita sudah dapatkan itu. Berarti benar itu ya, bukan ya diduga benar, diduga kuat benar. Bukan diduga lagi. Wah, ini bahaya ini Rismon. Udah meyakinkan ratusan juta orang. Karena kejadiannya itu waktu email pengecekan akademik yang kita lakukan itu membuka tabir 15 tahun ini. Bahwa ternyata informasinya orangnya masih ada, masih hidup. Ya, sementara dokumennya di sana sudah di close bahwa orangnya sudah meninggal. Dan soal surat kematian itu dengar-dengar udah mulai disidik juga sama kepolisian. Dari awal kan kita sudah dapatkan itu. Berarti benar itu ya, bukan ya diduga benar, diduga kuat benar. Bukan diduga lagi. Wah, ini bahaya ini Rismon. Udah meyakinkan ratusan juta orang. Karena kejadiannya itu waktu email pengecekan akademik yang kita lakukan itu membuka tabir 15 tahun ini. Bahwa ternyata informasinya orangnya masih ada, masih hidup. Ya, sementara dokumennya di sana sudah di close bahwa orangnya sudah meninggal. Seperti itu yang kira-kira yang. Jadi waktu diinvestigasi, ditelusuri jejaknya di Yamaguchi itu agak kesulitan tadinya karena orangnya udah meninggal gitu. Betul. Jadi dugaan saya karena dia ada seseorang siapakah yang mengirimkan ini ke Yamaguchi. Nah, pertama yang menerima itu profesornya. Karena profesor itu yang bertanggung jawab atas baik proses belajar hidup dan sebagainya, itu dia yang belajar. Termasuk sepeda kita juga kita mengurus berbagai macam harus rekomendasi senseinya kita. Sensei. Ya, senseinya kita, profesornya kita tuh. Bahkan kalau kita ada kejadian apapun yang ditelepon polisi itu senseinya. Jadi tidak ada urusan dengan universitas, senseinya. Nanti senseinya yang akan tanya ada masalah apa. Nah, kira-kira kalau dia mengirimkan surat ke bagian akademik di universitas, terutama fakultas engineeringnya, itu diterimalah oleh senseinya. Senseinya langsung putuskan bahwa karena kalau dia sudah meninggal ya tidak bisa ujian, dia tidak bisa ujian. Oke. Dan tahun 2025 ketika kasus isu dugaan ijazah Pak Jokowi itu meledak, ya
Profesornya kaget lagi, ternyata Profesornya sudah pensiun. Tahun 2009 itu sudah 2009 atau 2010 dia pensiun dari Yamaguchi, dia pindah ke universitas swasta di sana. Terakhir kita ada ketemu emailnya, tapi ternyata di email tidak dijawab lagi. Berarti dia artinya dia sudah pensiun. Oke. Dia. Berarti kemarin isu ijazah Rismon itu palsu semakin mendekati kebenaran, bukan isu lagi. Bukan isu lagi. Karena dari Yamaguchi sudah verifikasi terverifikasi dokumen S2 dan S3-nya. Apa itu yang bikin Rismon akhir-akhir ini cenderung marah-marah gitu? Mungkin saja karena S2-nya itu katanya tidak keren loh, tidak ngambil S2 yang luar negeri karena UGM-nya. Ya kita sebagai orang yang pernah kuliah di UGM itu terbaik yang kita miliki loh di Indonesia, dan di dunia juga bagus, diakui. Nah, kalau sudah punya S2 UGM, kita tidak mungkin apply S2 di luar negeri. Kita pasti apply S3-nya, lebih tinggi grade-nya. Nah, mau dapat 2 gelar S2 atau memang S2 di UGM nggak selesai? Di S2 di UGM kan dia selesai. Nah, tapi bidang dia kan elektro, bukan bidang komputer dan informatik seperti saya dengan Joshua, yang bidang ilmunya memang linear dari awal. Kita belajar email processing dari awal gitu. Makanya dia ambil S2 itu di Jepang. Tidak, S2-nya tuh dia hanya S2 UGM. S2 di Jepang itu tidak terdaftar. Beasiswanya itu diperuntukkan. Inilah kemudian terbongkar. Nah, dia nampaknya terjebak, Bang. Ketika beliau terjebak, beliau langsung live perlihatkan, ini loh ijazah aku S2, S2. Dilihatkan ijazahnya. Diperlihatkan. Nah, itu bukannya menjawab, justru semakin menegaskan bahwa Rismon Sianipar ini pemilik ijazah palsu. Karena ijazah pada umumnya Jepang itu harusnya warna kuning, kemudian huruf kanjinya itu tertata, dan nama rektor yang ada di tanda tangani itu seharusnya sudah rektor yang bukan tertera di di anunya itu, di ijazahnya. Semakin memperkuat bahwa ini orang pemalsu ijazah, dan banyak bukti-bukti, ya kan, banyak bukti-bukti. Nah, jujur informasi bahwa dia memalsukan namanya untuk melapor kepada Yamaguchi, kan biasa kalau pemerintah luar negeri yang memberikan beasiswa ada kontrak. Lo harus selesai sesuai waktu, jadwalnya, semesternya berapa, dan tugas-tugas harus selesai, kemudian studi selesai, ya selesai juga. Nah, yang bersangkutan kayaknya mungkin DO, mungkin juga kemudian tidak selesai, dan akhirnya ditagih kan. Ditagih beasiswanya. Ya, beasiswanya kalaupun nggak dikembalikan, ya harus selesaikan studi Anda. Nah, Rismon nampaknya tidak mampu mengembalikan. Nah, informasi semakin kuat itu ketika Farhad Abbas berani menyampaikan di media nasional gitu. Ikannya palsu, bahkan sempat mengaku meninggal dunia untuk menghindari pengembalian uang dari beasiswa. Ya, aku udah tahu dari lama gitu. Cuma, dan aku yakin sama dengan yang aku dapatkan, Bang Farhad juga mendapatkan dari pihak yang sudah mendatangi Yamaguchi Jepang. Bung Roy dan Bung Rismon tidak terdaftar di BNSP. BNSP belum ada BNSP-nya, tapi kan nanti bisa urus, bisa. Tapi kan prosesnya udah masuk. Nanti itu maksudnya itu bisa jadi titik lemah untuk proses hukum maksudnya. Ya di situ titik lemah. Tidak bisa bersaksi atas dirinya sebagai ahli di hadapan pengadilan nanti. Oke. Itu sudah pasti. Ya kan? Nah, nanti mungkin Pak Agus juga bisa bicara. Yang kedua, hampir semua institusi pasti dicurigai ketika memberikan keputusan yang mengalahkan Bang Roy. Termul. Jadi sebentar lagi, ya, kepolisian kita adalah termul, pengadilan kita adalah termul, KPU adalah termul, ya. Ya kan, saya adalah termul. Sebentar lagi iNews pun adalah termul, dan ahli pun adalah termul, kan begitu. Jadi semua adalah termul. Ya. Kemudian dibilang juga Gibran tidak sah sebagai presiden Republik Indonesia. Menurut saya, kalau kita berpendapat, apalagi di muka publik, kita harus punya bukti yang kuat. Jadi tidak sembarang kita bilang bahwa ijazah palsu, dasarnya apa? Sementara yang saya tahu, Bareskrim sendiri sudah meneliti keaslian tinta daripada ijazah Pak Jokowi itu asli. Pihak UGM sendiri, rektor mengatakan itu asli. Teman-teman satu angkatan Pak Jokowi mengatakan Jokowi memang asli lulusan dari UGM Fakultas Kehutanan.
menurut saya teroris ini punya agenda di belakang kericuhan yang mereka buat. Oke. Agendanya yang Ibu lihat itu seperti apa? Clue-clue dari agenda mereka itu? Ini agenda tersembunyi. Jadi harus melibatkan pihak-pihak intelijensi. Apakah betul? Kalau dugaan saya secara pribadi, sebelumnya saya mohon maaf kepada pihak-pihak yang terkait ya. Ini ada kaitannya dengan Amerika Serikat hendak kembali ke Indonesia. Oke, apa ada keterkaitan dengan kemarin Roy Suryo fotonya itu sempat tersebar screenshotnya itu waktu di kedubes Iran itu? Apakah ada keterkaitan itu juga? Enggak, Enggak sama sekali ya? Bukan itu. Jadi Oke. seperti ini. Amerika Serikat kembali Indonesia itu Ya, gimana? seperti kita tahu bahwa Amerika hampir mungkin 35 tahun lebih ya menancapkan kuku-kukunya di Indonesia, terutama di bagian timur seperti Kalimantan, Papua, dengan perusahaan-perusahaan pertambangannya. Kemudian kita tahu bahwa ada seorang Joko Widodo yang dengan beraninya mencabut izin Freeport, mencabut izin beberapa pertambangan milik asing. Itu tindakan yang luar biasa menurut saya sebagai seorang presiden. Sehingga bagaimana cara menurunkan Jokowi dan pengaruhnya kepada masyarakat Indonesia terutama bagian timur, yang kita tahu masyarakat Indonesia bagian timur terutama Papua itu sangat mengidolakan Jokowi. Harusnya kita bertanya, kenapa presiden sebelumnya selain Soekarno tidak pernah ada yang diidolakan? Kenapa? Itu pertanyaan penting. Kenapa? Karena Freeport sudah menghabiskan kekayaan Papua sekian puluh tahun sehingga rakyat Papua terbelakang. Ketika Jokowi datang dan Jokowi mengambil alih Freeport, Papua dibangun, sekolah-sekolah dibangun, rumah sakit dibangun, jalan dibangun. Sehingga Amerika itu bukan negara bodoh. Dia tidak akan menjatuhkan Jokowi dengan langsung menjatuhkan Jokowi. Oke, berarti dalam konteks ini, dalam suatu dugaan ya Bu? Ini dugaan saya secara pribadi. Benar bahwa asing membackingi mereka begitu? Pasti, karena seorang Roy Suryo yang saya tahu karirnya, dia sempat dipecat ketika dia jadi menteri kan, di zaman Jokowi. Iya. Pasti ada rasa sakit hati. Sampai dia, maaf nih ya, mengambil inventaris rumah. Berarti dia sangat miskin. Kalau orang miskin yang saya tahu, apalagi dia imannya nggak kuat, itu gampang sekali diperalat oleh pihak asing. Seperti dulu zamannya Soeharto. Nah, kalau ini kita kembali sedikit ke UGM ini. Sebenarnya ini kan alumni UGM ini kan ada ribuan ya, puluhan ribu lah. Jutaan bahkan. Jutaan ya di seluruh dunia. Kalau kita ambil segmentasi aja di radius Pulau Jawa nih, sebenarnya mereka tuh malu nggak atau marah kah ke Roy Suryo gitu dan Rismon dan Tiva itu? Sebenarnya alumni UGM ini sudah pasti ya marah lah, pasti. Kenapa? Karena kan nama UGM itu dipermalukan, dianggap bahwa ada lulusan UGM yang ijazahnya palsu. Itu memalukan loh. Sebagai kita lulusan UGM, kok ada gitu? Kok UGM bisa mentoleransi bahkan ngebela lulusannya kalau ijazahnya palsu? Yang saya tahu, ini saya lulusan UGM. Jangankan ijazah palsu, nyontek aja ketahuan DO. Tidak main-main UGM itu. Saya lulusan sana. Saya ada ijazah saya dan ijazah saya asli, bukan palsu. Kalau Roy Suryo, saya pertanyakan, kalau dia ijazahnya asli, ya, kok kualitas otaknya palsu ya? Mohon maaf nih. Maksudnya kualitas otaknya palsu itu gimana? Cara berpikir dia kah atau apa istilahnya konteks dalam biologis atau gimana? Iya, karena setahu saya kalau masuk UGM aja udah susah ya. Ya. Itu ribuan bahkan jutaan mungkin saingannya dari seluruh Indonesia gitu. Jadi masuk UGM itu tidak gampang. Jadi kalau dia orang pinter, dia orang cerdas, ngapain dia melacurkan diri secara politik? Lebih baik dia pergi ke luar negeri, dia kerja di sana, gajiannya
puluhan bisa triliun. Kalau dia dibilang orang IT, dia di luar negeri laris manis dia. Oke, iya ya. Karena dia ahli telematika. Teman-teman saya. teman-temannya ibu yang ahli-ahli IT orang itu. IT di sana jadi orang kaya raya, Mas. Iya. Karena dihargai. Karena sesungguhnya Amerika, Eropa tuh menghargai profesionalisme. Kalau kita orang pinter, itu di sana tuh kepake. Berarti konteks yang ibu maksudkan bahwa dalam suatu kasus ini, apakah dalam pandangan ibu bahwa Roy Suryo itu melacurkan keilmuannya itu? Iya, dan saya ragukan tuh, dia lulusannya, jangan-jangan dia di DO tuh. Jangan-jangan Roy Suryo DO? DO. Maksudnya gimana DO? Ijazahnya kan pernah ditunjukkan gitu? Iya, sekarang gini, dia tantang Jokowi, mana ijazah asli? Jokowi udah tunjukin loh, di Bareskrim udah, ditunjukin juga di Polda udah. Dia udah tunjukin. Berarti konteks mungkin dia tidak mengetahui ijazah yang aslinya seperti apa Ya, gitu? ijazah Roy Suryo mana? Oke. Dia pernah menunjukkan pada suatu momen di tahun 2020 tanggal 24 Februari kita sempat menangkap. Tapi memang ada sedikit perubahan namanya ya di ijazah. Itu yang kita nggak tahu apakah ada hubungan dengan pencatatan sipil dan sebagainya soal perubahan namanya gitu. Tapi ketika ibu merujuk pada konteks tadi, saya lebih tertarik ketika ibu mengatakan kepakaran Roy Suryo ini soal telematika. Sejauh ini apakah UGM tuh pernah memproduksi mahasiswanya menjadi seorang pakar telematika? Apakah pernah ada sejarah seperti itu? Ya, karena memang saya bukan dari IT ya, saya tidak bisa memberi jawaban. Tapi yang saya tahu, saya punya teman lulusan IT dari UGM dan sekarang dia kerja di Amerika. Dan gajinya lumayan besar. Padahal menurut saya mungkin kepintaran dia dibanding Roy Suryo, mungkin ya lebih pintar Roy Suryo mungkin. Ya. Saya kan kurang tahu. Tapi itu kan harus linear kan dalam suatu keilmuan itu. Iya, jadi maksud saya gini, semua lulusan UGM yang saya tahu itu pasti berkualitas. Lulusan UGM berkualitas. Itu berkualitas. Kenapa? Karena saya mahasiswa di sana. Saya tahu banget betapa ketatnya, betapa disiplinnya kita untuk melakukan segala hal. Dan dosen-dosen di sana tidak bisa dibayar. Apakah Tifa berkualitas, Rismon berkualitas, dan Roy juga berkualitas? Itu saya pertanyakan. Kalau dia orang berkualitas, dia tidak akan lakukan hal ini. Konteks kualitas dalam suatu praktik nyata kalau lulus UGM itu rata-rata seperti apa ya? Rata-rata dalam karir mereka sukses. Saya sendiri bukan mau menyombongkan diri. Saya pernah ditawari oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menjadi asisten pribadinya. Dan itu ada referensi dari dosen saya. Ibu terima waktu itu? Enggak, karena saya Alasannya? orangnya idealis. Oke. Kalau saya lagi sekolah, saya sekolah. Jadi melanjutkan pendidikan waktu itu? Iya, karena saya baru 1 semester. Buat saya belum cukup mampu untuk itu. Apa yang waktu itu Ibu Megawati lihat bahwa ingin kan Ibu menjadi asistennya itu? Ya, karena saya memang track record saya di bidang hukum. Oke. Ya, di bidang hukum. Karena memang kan saya dari dulu saya tidak pernah mau melacurkan ilmu saya demi uang. Kalau menurut saya itu adalah orang yang perlu dibela, berapapun harganya saya ambil, saya terima. Biasanya yang saya bela tuh masyarakat kecil, yang tidak mampu. Mereka kan tersolimi, seperti itu. Nah, Ibu apakah pernah mendengar bahwa Dr. Tifa itu menulis buku Otak Politik Jokowi? Belum pernah. Nah, ini kan Setahu informasi saya. dengan dia menulis Otak Politik Jokowi ini secara garis besar ya, saya kasih tahu bahwa buku ini dia ingin menganalisis otak politik, otak Pak Jokowi secara biologis dan kaitannya dengan politik, menggabungkan keilmuan neuroscience dan neuropolitik, saraf dan politik. Ibu melihat ini, kalau tadi Ibu kan merujuk pada kualitas, oke lah kualitas ini soal keilmuan, tetapi apakah kedua-dua ini punya hubungan yang erat dekat atau sesuatu yang kualitas itu kan harus rasional menurut Ibu? Gimana? Iya, jadi begini, kita tidak perlu berpikir terlalu jauh. Kita lihat aja contoh di negara ini, para tokoh-tokoh ya, tokoh agama, tokoh politik, tokoh pendidikan, itu rata-rata dia bermanfaat buat banyak orang. Seperti misalnya Gus Dur. Waktu itu pernah menulis buku tentang keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika. Dia sangat menghargai semua budaya, semua agama. Bahkan dia yang memperbolehkan kembalinya ada gong si pacoy itu. Dia yang pertama kali. Kalau beliau, menurut saya itu orang yang punya ilmu.
orang yang pakai ilmunya untuk kemaslahatan, untuk manfaat banyak orang. Tapi kalau kita menulis buku dan hasilnya hanya ricuh, untuk apa? Kalau menurut saya bukunya itu justru harus dilarang beredar. Harus. Karena ketika orang baca malah jadi ricuh, malah jadi simpang siur. Dan apa manfaatnya buat pembaca buku itu? Kan buku diciptakan untuk apa? Jendela kan? Jendela dunia. Dengan buku kita bisa ngelihat, oh dunia lebih lebar. Ini jangankan jendela, dia palang pintu sama dia biar kita nggak bisa lihat kebenaran. Dengan melihat aktivitas mereka yang selama ini kan kita kembali ke UGM, kira-kira kan UGM ini kan ada ribuan alumni tadi ya. Ada yang ada di radius Pulau Jawa, di timur dan barat, seluruh bahkan dunia internasional ya. Tapi yang ibu ini kan di Jakarta ya. Saya di Jakarta. Kira-kira apa sih yang Kagama ini ingin suarakan kepada Roy Rismond Tiva ini kan, kalau dengan penegakan hukum ini kan masih berjalan saat ini ya, masih menunggu P21. Apa sih yang ada keresahan mereka terhadap Roy Suryo? Ya, sebenarnya saya tidak bisa mewakili Kagama ya. Saya tidak bisa, tapi saya hanya berpendapat secara pribadi. Sebagai alumni gitu? Ya, saya alumni. Saya lulusan dari UGM Yogyakarta. Menurut saya, ini yang harus bertindak adalah Badan Intelijen Nasional. Badan Intelijen Nasional? BIN? Betul, BIN. Karena menurut saya, ini tindakan ini kan sudah meresahkan masyarakat. Jadi perdebatan tentang ijazah palsu ini sepertinya memang mau dibikin berjilid-jilid supaya fokus kita ke situ. Nah itu dia rekan-rekan, kita telah saksikan bersama, kita telah menyimaknya bersama-sama. Memang sangat-sangat mencengangkan kalau kita berbicara soal indikasi tersebut. Artinya ini kan tidak main-main dan juga sangat mencengangkan pula. Masa iya sih seorang yang tadinya sangat vokal menyerang ijazah Pak Jokowi dan lain semacamnya tiba-tiba ada indikasi semacam itu, dan pada saat ini rekan-rekan patut digarisbawahi juga tengah diinvestigasi. Nah, berbeda kan dengan situasi Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi meskipun digembar-gembor palsu, diklaim palsu dan lain semacamnya, tapi pihak kampus yang mengeluarkan ijazah tersebut sudah mengkonfirmasi asli. Tapi yang satunya lagi rekan-rekan, nah Anda bisa